Semangat belajar dan salam sehat. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dalam mengikuti PJJ. Kali ini kita akan melanjutkan KD 3.2 tentang nilai dan norma sosial. Ini indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Di antaranya menjelaskan nilai dan norma, membedakan nilai dan norma sosial, menjelaskan ciri-ciri, jenis, fungsi daripada nilai dan norma sosial. Nah, mari kita bahas yang pertama tentang norma sosial. Pada gambar ya tampak ada sekelompok orang yang membantu korban banjir. Ya, adanya perbuatan yang saling menolong di saat saudaranya mengalami musibah merupakan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai yang terkandung dari kegiatan masyarakat ini adalah nilai yang baik, nilai yang pantas, ya, nilai yang memang seharusnya diterima ataupun dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Nah, nilai dalam kehidupan masyarakat inilah yang kita sebut dengan nilai sosial. Kita mulai yang pertama tentang nilai sosial. Dalam kamus sosiologi dikatakan nilai adalah ukuran, patokan, anggapan, keyakinan yang ada dalam masyarakat yang dianut oleh sebagian besar orang dalam suatu lingkungan masyarakat mengenai apa yang benar, pantas, luhur, baik untuk dilakukan. Jadi nilai sosial pada prinsipnya adalah ukuran-ukuran, patokan-patokan tentang apa yang benar, pantas, luhur, dan baik yang bisa dilakukan oleh anggota masyarakat. Berikutnya, Suryono Sukamto menjelaskan bahwa nilai adalah konsepsi abstrak dalam diri individu karena ada pada hati nurani mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Jadi nilai sosial menurut beliau adalah nilai yang dianut oleh suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Sementara Robert M.Z. Lawang mengatakan nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, serta mempengaruhi perilaku orang yang ada dalam masyarakat. Nah, ini contoh misalnya ya, kita bisa melihat ada tawuran antar pelajar, itu sebenarnya suatu perbuatan yang tidak pantas, yang tidak baik, yang harus dihindari dari aktivitas masyarakat. Kemudian Kim Balyon dikatakan hampir sama, bahwa prinsipnya nilai sosial adalah asumsi yang abstrak, ungkapan ataupun patokan yang tentang apa yang baik, yang benar, dan yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Nah, dari pengertian ya menurut para ahli ya kita bisa menyimpulkan ada beberapa ciri dari nilai sosial. Yang pertama, tiap nilai memberikan pengaruh yang berbeda terhadap individu. Contoh misalnya merokok bagi kelompok masyarakat yang satu merupakan perbuatan yang kurang pantas atau katakanlah melanggar nilai moral, tapi bagi kelompok masyarakat yang lain itu merupakan hal yang biasa. Kemudian dapat diteruskan. Nah, diteruskan atau diwariskan ini nanti melalui proses penanaman nilai dan norma, yaitu yang sering kita menyebut dengan sosialisasi. Kemudian nilai sosial tidak dibawa dari lahir, tapi
hasil ciptaan masyarakat atau dari hasil kesepakatan dalam masyarakat. Sistem nilai juga dapat berbeda berdasarkan waktu, berbeda dengan berdasarkan tempat. Kemudian nilai sosial merupakan sesuatu yang abstrak. Nah, adapun fungsinya, satu ya jelas merupakan tuntunan, seperangkat alat atau tuntunan untuk menetapkan harga sosial dari suatu masyarakat, ya. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa nilai sosial dijadikan sebagai alat sosialisasi, alat untuk mengendalikan aktivitas manusia dalam suatu kelompok, atau sebagai kontrol, ya, pengawas dari perilaku yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh kelompok. Berikutnya adalah tentang berbagai macam nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dalam kamus sosiologi dikatakan, ya, pada prinsipnya, ya, ada nilai yang bersifat material dan nilai yang bersifat imaterial. Yang bersifat material terkait dengan kebutuhan dan kegunaan dari aktivitas itu sendiri. Sementara yang bersifat imaterial bersifat berupa gagasan, ya, ajaran, ideologi, agama, dan lain sebagainya. Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai sosial menjadi 3. Ada nilai material, nilai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, makanan, minuman, rekreasi, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada nilai vital, nilai yang dianggap penting oleh anggota masyarakat atau kelompok. Contoh di sini misalnya kalian sebagai seorang siswa, nilai vitalnya adalah berupa buku, catatan, mungkin gawe atau gadget di zaman pembelajaran era Covid ini. Kemudian misalnya juga pedagang bakso, nilai vitalnya misalnya gerobak dan lain sebagainya. Yang ketiga nilai spiritual atau rohani yang terbagi menjadi nilai religi atau agama yang bersumber pada kepercayaan, keyakinan manusia terhadap Tuhan. Kemudian ada nilai estetika, nilai yang bersumber pada unsur rasa, misalnya keindahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada nilai moral, nilai kebaikan yang bersumber pada unsur kehendak. Nah, contohnya misalnya seseorang siswa yang berpakaian tidak, ya, memenuhi tata tertib berpakaian, ya, ke sekolah menggunakan sandal saat-saat ini, misalnya rambut gondrong dan lain sebagainya. Jadi itu contoh nilai-nilai sosial yang tidak lazim dilakukan oleh anggota masyarakat. Itu contoh nilai moral. Atau contoh yang nilai moral yang lainnya, kebiasaan menyontek di kalangan siswa, ya, apalagi di PJJ ini, ya, rentan kalian melanggar nilai moral, yaitu berupa menyontek hasil pekerjaan temannya atau bekerja sama ketika dilakukan penilaian harian dan lain sebagainya. Kemudian Walter C. Everett mengatakan ada berbagai macam nilai sosial, hampir sama dengan Notonegoro. Nilai watak itu berarti nilai moral, nilai ekonomi berarti nilai material, ya, rekreasi itu nilai estetika, ada nilai perserikatan, dan ada nilai kejasmanian, merupakan nilai-nilai vital yang ada dalam masyarakat. Nah, Suryono Sukamto sendiri membagi nilai sosial menjadi 2, nilai dominan, nilai yang dianggap lebih penting dari nilai sosial yang lainnya. Kalian bisa melihat ada beberapa ciri yang mendasari nilai dominan. Nah, contohnya yang seperti tadi, nilai vital sebenarnya sama dengan konsepnya Notonegoro, nilai vital. Buku, catatan dan lain sebagainya itu merupakan nilai
dominan. Kemudian ada nilai yang mendarah daging, ya. Nilai yang mendarah daging ini menjadi kepribadian. Misalnya seorang siswa merasa gagal ketika dia mendapatkan nilai yang jelek, atau seorang guru yang merasa gagal ketika siswanya sedang tidak lulus dari ujian sekolah. Nah, setelah kita mempelajari nilai sosial, ya, ketika nilai sosial tadi ya dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku, muncullah norma sosial. Ya. Norma sosial itu jelas berbeda dengan nilai sosial. Namun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ibarat sebuah mata keping uang logam, ya, sisi yang satu merupakan nilai sosial, sisi yang lain merupakan norma sosial. Sehingga apa sih yang membedakan antara nilai dan norma sosial? Kalau nilai sosial jelas adalah merupakan ukuran-ukuran, patokan mengenai sesuatu yang baik maupun yang buruk, ya. Sementara di norma sosial, ya, merupakan patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma adalah perwujudan dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Di dalam norma sosial ada nilai-nilai sosial. Nilai sosial ini ketika dilaksanakan dan adanya sanksi menjadi sebuah norma sosial. Sekarang kita bicara tentang norma sosial. Pada gambar jelas di sana terlihat adanya kegiatan aktivitas individu yang melanggar norma, yaitu menyontek bagi kalangan pelajar. Nah, norma adalah aturan. Tadi dikatakan norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Jika terjadi pelanggaran akan ada sanksi. Nah, peraturan norma ini, larangan menyontek ini, ya, tentunya dilandasi oleh nilai-nilai sosial, nilai kejujuran yang dihargai dan diinginkan oleh masyarakat. Nah, lebih lanjut Suryono Sukamto mengatakan bahwa norma adalah aturan yang mengikat. Jadi yang pertama jelas suatu nilai sosial akan berubah menjadi norma sosial ketika ada ketentuan yang mengikat. Kemudian norma dijadikan sebagai patokan dalam, ya, interaksi sosial sehingga tingkah laku masyarakat akan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian norma itu merupakan aplikasi perwujudan dari nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, yang mendasari dari norma sosial, suatu nilai sosial akan berubah menjadi norma sosial ketika memenuhi syarat. Yang pertama, cirinya tidak tertulis. Norma-norma yang dibuat oleh masyarakat itu biasanya merupakan hasil kesepakatan masyarakat, sehingga kadang bersifat tidak resmi, tidak tertulis. Meskipun ada norma sosial yang bersifat, ya, formal atau tertulis, contohnya norma hukum, norma agama dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang lain, apabila ada pelanggaran norma, ya, si pelanggar akan mendapatkan sanksi. Ini yang membedakan dengan nilai. Kalau nilai tidak ada sanksi, sementara pada norma jika ada pelanggaran pasti akan ada sanksi. Nah, itu beberapa ciri dari norma sosial yang membedakan dengan nilai sosial. Apa sih fungsi dari norma? Jelas, ya, sebagai alat kontrol pengawas dalam perilaku masyarakat dalam, ya, kesehariannya. Dengan demikian secara umum fungsi dari norma, ya, dengan adanya norma, ya, kita bisa mengetahui apa yang boleh kita lakukan
dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam berperilaku. Berikutnya, macam norma menurut resmi tidaknya. Suryono Sukamto membagi menjadi dua, ada norma resmi atau formal. Nah, di sini disertai dengan sanksi, ya, dan yang resmi dan tegas, dan adanya sanksi yang jelas. Kemudian ada norma tidak resmi, patokan atau aturan yang dirumuskan secara tidak jelas, ya, dan tidak diwajibkan untuk bagi anggota, sehingga bersifat non formal, seperti nanti ada norma cara, norma adat istiadat, kebiasaan dan lain sebagainya. Secara umum, ya, dalam sosiologi kita mengenal ada 4 macam norma. Ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma yang pertama, norma kesopanan. Norma sekumpulan peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang itu bertingkah laku yang wajar. Kemudian ada norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani. Kemudian yang berikutnya ada norma agama yang berasal dari ajaran agama atau kepercayaan, dan norma hukum yang bersifat tegas, resmi, dan disertai dengan sanksi. Berikutnya, ya, contoh dari norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ada norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan ini bahwa seorang anak itu harus menghormati pada orang yang tua. Kemudian norma kebiasaannya ketika anak berjabat tangan dengan orang yang lebih tua dengan mencium tangannya. Kemudian ada norma keagamaan, ada norma hukum, ya. Di sini norma hukum, misalnya seorang polisi yang menindak tegas atas pelanggaran lalu lintas. Kemudian ada norma keagamaan. Itu beberapa contoh dari norma yang ada dalam masyarakat. Sementara menurut kekuatan sanksinya kita mengenal ada, ya, beberapa norma. Ada norma cara usage, ada norma kebiasaan followers, tata kelakuan mores, ada adat istiadat custom. Bahkan Suryono Sukamto mengatakan ada nilai hukum yang sanksinya lebih tegas lagi, lebih tinggi, dan ada norma mores. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, norma cara usage, ya, suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan dalam masyarakat tapi tidak secara terus menerus. Misalnya norma cara berpakaian, norma cara makan, norma cara minum, dan lain sebagainya, di mana sanksinya ini adalah sanksi yang paling ringan berupa celaan. Contohnya ketika makan kita berkecap, ketika kita minum kita bersendawa, ada suara berbunyi ya. Nah, itu adalah berbagai macam norma yang pelanggarannya paling ringan berupa celaan, ya, dicela, ya. Kemudian yang berikutnya ada norma kebiasaan, folkways. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Nah, tingkatan kalau yang ini, kalau tadi hanya sekedar dicela, kalau yang di sini ditegur. Nah, contoh dari norma cara misalnya, ya, ketika kita menerima pemberian seseorang, kita dengan cara menerima dengan tangan kanan, mengucapkan terima kasih. Hingga kalau kita lihat ada anak kecil ketika diberi jajan oleh orang lain, ibunya pasti akan mengatakan, ya, asto manisnya mana, karena membiasakan untuk menerima dengan tangan kanan. Atau mungkin ketika diberi makanan, ibunya pasti mengajarkan pada anaknya maturnya apa, maturin apa, untuk membiasakan berterima kasih ketika menerima sesuatu dari orang lain. Nah, untuk norma kebiasaan ini itu sanksinya lebih tegas lagi, ya, tidak hanya sekedar
dicela, tapi sudah ditegur berupa teguran. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mores, tata kelakuan. Sekumpulan perbuatan yang tentunya mencerminkan sifat-sifat hidup oleh sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh kelompok terhadap anggotanya. Nah, sanksi ini lebih tegas lagi, dia akan dikucilkan, dijauhi dari masyarakat. Contoh misalnya berjudi, itu contoh misalnya perbuatan kumpul kebo, itu mereka tuh biasanya akan dijauhi dan akan dikucilkan dari anggota masyarakat. Kemudian norma yang keempat ada norma adat istiadat, custom, tata kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat dapat mengikat menjadi adat istiadat. Nah, sanksinya ini lebih keras lagi, sudah diusir, ya, sudah diusir dari masyarakat. Nah, contohnya adat ngayau, ya, ketika anggota masyarakatnya melanggar adat, dia akan dikeluarkan melalui upacara adat ngayau, itu yang ada di daerah Dayak, di daerah Kalimantan. Nah, itu beberapa materi, berbagai macam-macam norma sosial menurut para ahli. Nah, yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kali ini bahwa nilai sosial itu adalah berupa patokan, ukuran tentang sesuatu yang baik maupun buruk, sesuatu yang pantas maupun tidak pantas. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa norma adalah perwujudan dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Ya, nanti silakan kalian ya berdiskusi ya materi tentang nilai dan norma pada kelas tim. Ya, nanti boleh kalian berdiskusi, ya, menjawab pertanyaan secara lisan dengan menuliskan di chat. Kemudian, nah, sebelum kita akhiri ada satu pesan moral, ada satu refleksi yang kita dapatkan, bahwa dengan adanya nilai dan norma pasti dalam masyarakat ada pelanggaran. Nah, tentunya ya untuk mengurangi terjadinya penyimpangan lebih lanjut, ya, salah satu solusi yang paling gampang dilakukan adalah mengucapkan kata atau meminta maaf. Hanya manusia-manusia besar yang mampu mengatakan kata maaf pada saat melakukan kesalahan, pada saat melanggar nilai dan norma. Serta kita juga hendaknya dapat memaafkan orang yang bersalah, orang yang melanggar nilai dan norma dengan tulus, ya. Dan janganlah malu untuk belajar dari kesalahan diri maupun kesalahan orang lain demi menjadi manusia yang bermanfaat bagi kehidupan. Barangkali itu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman kalian tentang materi nilai dan norma sosial. Tetap semangat belajar dan salam literasi.